Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda menyelami sebuah perkembangan teknologi militer yang telah mengubah wajah peperangan modern. Sebuah sistem senjata yang tidak hanya cepat dan presisi, tapi juga menantang batas kemampuan pertahanan dunia. Apa yang membuat senjata ini begitu diperhitungkan? Siapa yang mengendalikannya? Dan apa dampaknya bagi keseimbangan kekuatan global? Namun, sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Awal dekade 2000 adalah masa kebangkitan sekaligus kecemasan bagi militer Rusia. Setelah bubarnya Uni Soviet, kekuatan tempur mereka merosot tajam. Teknologi senjata yang dulu pernah ditakuti dunia, kini tertinggal jauh dari negara-negara barat. Satu persatu, jet tempur dan rudal tua dipensiunkan. Sementara Amerika Serikat dan sekutunya sibuk mengembangkan sistem pertahanan mutakhir, Rusia menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak lagi menjadi pemain utama dalam peta kekuatan global. Namun di balik bayang-bayang itu, muncul sebuah ambisi. Para insinyur dan perancang militer Rusia mulai merancang sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Mereka butuh senjata yang tak hanya cepat, tapi juga sulit dilacak dan mustahil dihentikan. Disinilah lahir sebuah ide gila, senjata yang melesat lebih cepat dari peluru dan datang dari langit sebelum radar sempat bersuara. Namanya adalah Kinjal. Dalam bahasa Rusia, artinya belati. Kinjal bukan sekedar rudal biasa. Ia adalah rudal balistik jarak pendek yang dimodifikasi untuk diluncurkan dari udara. Proyek ini digarap oleh Biro Desain Mesin Kolomna, bagian dari konglomerat industri pertahanan Rostec. Basis teknologinya diambil dari rudal Iskander-M, salah satu andalan Rusia yang diluncurkan dari darat. Tapi Kinjal lebih ambisius. Rudal ini harus bisa diluncurkan dari jet tempur, melesat ke langit, dan menghantam target ribuan kilometer jauhnya dalam waktu hanya beberapa menit. Untuk mewujudkannya, Rusia memilih jet tempur MiG-31K sebagai peluncur utama. Jet ini mampu terbang tinggi dan cepat, sehingga memberikan tenaga awal yang besar bagi rudal. Begitu dilepaskan, Kinjal menyala. Ia menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Dalam klaim resmi Rusia, kecepatannya mencapai Mach 10. Itu berarti 10 kali kecepatan suara. Lebih cepat dari peluru artileri dan bahkan lebih cepat dari rudal balistik jarak pendek manapun yang dikenal dunia. Kelebihan lainnya adalah kemampuannya untuk bermanuver. Tidak seperti rudal balistik klasik yang lintasannya dapat ditebak, Kinjal bisa mengubah arah di tengah terbang. Ia tidak meluncur lurus seperti anak panah, tapi bisa naik turun dan berbelok. Inilah yang membuatnya sulit dilacak radar dan hampir mustahil dicegat sistem pertahanan konvensional. Secara teknis, Kinjal digerakkan oleh mesin roket berbahan bakar padat. Ia membawa hulu ledak yang bisa berupa daya ledak tinggi atau bahkan nuklir berkekuatan rendah. Daya hancurnya cukup untuk melumat bunker bawah tanah, pangkalan udara, atau kapal induk. Tapi yang membuat Kinjal istimewa bukan hanya kehancuran fisiknya, melainkan efek psikologisnya. Kinjal dirancang untuk mengejutkan, mengguncangkan, dan menciptakan ketegangan sebelum ledakan pertama terjadi. Presiden Vladimir Putin memperkenalkan Kinjal secara resmi pada Maret 2018. Ia menyebutnya sebagai bagian dari 6 senjata strategis generasi baru Rusia. Senjata yang lahir sebagai jawaban terhadap kemajuan sistem pertahanan misil Amerika Serikat. Dengan suara tegas, Putin menyampaikan pesan ke dunia. Rusia kembali, dan mereka membawa senjata yang tidak bisa diabaikan. Kelahiran Kinjal bukan sekedar lompatan teknologi. Ia adalah simbol perlawanan.
perlawanan terhadap dominasi militer Barat, dan sistem pertahanan yang selama ini mengunci gerak Rusia. Dalam wujud sebuah rudal yang melesat dari langit, Rusia mengukir babak baru dalam sejarah persenjataan dunia. Ketika sebuah MiG-31K terbang di atas langit dengan kecepatan tinggi, ia membawa lebih dari sekedar mesin dan logam. Ia membawa salah satu senjata paling cepat yang pernah diciptakan manusia. Di bawah tubuh pesawat itu tergantung sebuah rudal putih panjang, bermoncong runcing, siap dilepaskan kapan saja. Nama rudal itu adalah Kinzhal, dan begitu dilepaskan, ia tidak sekedar meluncur. Ia menghilang dari pandangan mata, menembus udara, meninggalkan ledakan sonik, dan bergerak menuju target dengan presisi tinggi. Kinzhal bukan rudal biasa. Ia adalah bagian dari kategori senjata yang disebut hypersonic. Artinya, ia mampu melaju dengan kecepatan melebihi 5 kali kecepatan suara. Dalam kasus Kinzhal, kecepatan maksimalnya diklaim bisa mencapai Mach 10. Itu berarti lebih dari 12.000 km per jam. Kecepatan ini bukan hanya mencengangkan, tapi juga mengubah cara dunia memahami pertahanan udara. Setelah diluncurkan dari pesawat, Kinzhal langsung menyala dan mempercepat dirinya hingga melewati batas hipersonik. Ia tidak terbang lurus seperti rudal konvensional, tapi mengikuti lintasan aerobalistik. Artinya, ia naik ke ketinggian tertentu, lalu menukik tajam menuju sasaran. Selama fase ini, rudal tetap berada di dalam atmosfer bumi, namun dengan kecepatan yang luar biasa dan kemampuan manuver yang membuat radar lawan kesulitan melacak jalurnya. Mesin roket berbahan bakar padat yang digunakan pada Kinzhal memberikan daya dorong besar, memungkinkan rudal mencapai jarak hingga 2.000 km, tergantung pada pesawat pembawanya dan ketinggian peluncuran. Namun bukan hanya soal kecepatan dan jangkauan yang membuatnya menonjol. Kemampuan manuver di fase akhir lintasan membuat Kinzhal sulit diprediksi. Ia bisa berbelok dan menyesuaikan lintasan untuk menghindari intersepsi. Para pakar menyebut rudal ini sebagai senjata pencegah yang sempurna. Dalam skenario perang modern, di mana sistem pertahanan seperti Patriot dan S-400 dipasang untuk melindungi wilayah udara, Kinzhal hadir sebagai jawaban yang menantang teknologi tersebut. Radar darat mungkin akan mendeteksi objek mendekat, tetapi kecepatan Kinzhal menyisakan waktu reaksi yang sangat sempit. Sistem intercept harus memutuskan, mengunci, dan menembakkan rudal penangkal dalam hitungan detik. Jika terlambat sedikit saja, rudal sudah mencapai sasarannya. Secara fisik, Kinzhal memiliki panjang sekitar 8 meter dan bobot lebih dari 4 ton. Rudal ini dapat membawa huludak konvensional atau nuklir. Dalam versi konvensional, huludaknya memiliki daya ledak tinggi yang cukup untuk menghancurkan bunker, pusat komando atau pangkalan militer yang terlindungi. Sedangkan dalam versi nuklir, kekuatannya bisa mencapai puluhan kiloton, setara dengan bom atom di masa lalu. Namun yang paling menakutkan bukanlah daya ledaknya, melainkan kenyataan bahwa hampir tidak ada sistem pertahanan yang mampu menjamin bisa mencegah rudal ini secara konsisten. Beberapa rudal mungkin berhasil dijatuhkan, tetapi sebagian besar akan lolos jika diluncurkan dalam jumlah banyak atau diarahkan ke wilayah dengan pertahanan lemah. Inilah mengapa Kinzhal dianggap sebagai game changer, senjata yang bisa menembus lapisan pertahanan dan memukul target di jantung lawan, bahkan sebelum mereka menyadari telah diserang. Rusia merancang Kinzhal bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk menciptakan ketidakseimbangan, sebuah keunggulan teknologi yang tak bisa dikejar dalam waktu singkat oleh negara lain. Sebuah belati dari langit, melesat cepat, mematikan, dan nyaris tak terlihat. Pada malam yang sunyi di awal Maret 2022, sebuah gudang amunisi di Ukraina Barat dihantam ledakan besar dari langit. Tidak ada peringatan, tidak ada suara pesawat mendekat. Yang terdengar hanya dentuman keras dan tanah yang bergetar. Beberapa jam kemudian, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa mereka baru saja menggunakan senjata hipersonik Kinzhal untuk pertama kalinya dalam pertempuran nyata. Dunia pun tercengang. Ini bukan lagi sekedar demonstrasi teknologi, melainkan uji lapangan di tengah perang yang sedang berlangsung. Kinzhal digunakan secara terbatas, namun dengan efek yang sangat strategis. Serangan pertamanya ditujukan ke fasilitas militer bawah tanah Ukraina di Ivano-Frankivsk. Sasaran itu sebelumnya dianggap sulit dijangkau dengan rudal biasa. Namun Kinzhal
Dengan kecepatan dan daya tembusnya, mampu menembus perlindungan beton dan menghancurkannya. Beberapa hari kemudian, rudal ini kembali digunakan untuk menyerang depot bahan bakar dan instalasi militer lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa Kinzhal disiapkan sebagai senjata elit, bukan untuk menggempur secara massal, melainkan untuk menghantam titik vital dengan presisi mematikan. Amerika Serikat dan sekutunya tak tinggal diam. Mereka mulai menganalisis jejak penerbangan rudal tersebut, mengamati pola serangan, dan membandingkannya dengan data radar. Para analis menemukan bahwa Kinzhal memang sulit dihadang. Kecepatannya terlalu tinggi bagi sistem pertahanan yang dirancang untuk menghadapi rudal subsonik atau pesawat. Namun semua berubah ketika Ukraina mulai menerima sistem pertahanan canggih dari Barat. Patriot menjadi ujung tombak pertahanan Kiev. Dan pada awal Mei 2023, Ukraina mengakui telah berhasil menjatuhkan satu rudal Kinzhal dengan sistem Patriot. Untuk pertama kalinya, rudal yang dianggap tak terkalahkan itu berhasil diintersep di medan perang. Pengakuan resmi dari Amerika Serikat memperkuat klaim ini, namun perdebatan pun muncul. Rusia membantah, menyebut bahwa Kinzhal tetap mengenai sasarannya. Di sisi lain, Ukraina menunjukkan sisa puing yang diyakini berasal dari rudal hipersonik tersebut. Situasi ini mencerminkan perang informasi yang menyelimuti setiap aksi militer. Yang pasti, keberhasilan menembak jatuh satu Kinzhal tidak serta-merta menjadikannya mudah dikalahkan. Karena beberapa minggu kemudian, Rusia meluncurkan serangan balik, menembakkan beberapa Kinzhal secara bersamaan. Ukraina kembali mengklaim keberhasilan intersepsi, namun satu rudal diyakini lolos dan merusak fasilitas pertahanan di Kiev. Penggunaan Kinzhal tidak hanya berdampak pada jalannya perang, tetapi juga memicu ketegangan global. Negara-negara anggota NATO mulai meninjau ulang strategi pertahanan udara mereka. Amerika Serikat mempercepat pengembangan rudal hipersonik tandingan, sementara negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan mulai mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sistem pertahanan baru. Di meja-meja diplomasi, nama Kinzhal mulai disebut dalam setiap diskusi keamanan regional. Rusia sendiri terus menggunakan Kinzhal sebagai alat propaganda dan simbol kekuatan. Jet MiG-31K yang membawa rudal ini kerap diperlihatkan dalam parade militer dan patroli udara di wilayah konflik. Setiap kali MiG itu terbang, pesan yang disampaikan jelas, Rusia masih memiliki senjata yang bisa mengguncangkan mental lawan kapan saja, dari udara. Kinzhal telah menjadi lebih dari sekedar rudal. Ia adalah pesan strategis yang dibungkus dalam kecepatan, teknologi, dan ketakutan. Dengan beradanya Kinzhal di medan perang, dunia tidak lagi hanya berbicara tentang kekuatan nuklir. Kini kecepatan dan presisi telah menjadi bagian dari persenjataan strategis. Rudal ini membuktikan bahwa dalam perang modern, satu senjata yang tepat bisa mengubah peta kekuatan. Sebuah belati terbang yang diam-diam merobek pertahanan dan meninggalkan ketegangan panjang setelah ledakan. Kinzhal telah membuka babak baru dalam sejarah senjata modern. Ia hadir sebagai hasil dari ambisi, teknologi, dan strategi militer Rusia yang ingin kembali diperhitungkan di panggung global. Dari laboratorium hingga medan perang, rudal ini menjadi simbol perubahan arah kekuatan dan tantangan bagi sistem pertahanan masa kini. Kinzhal bukan sekadar alat perang, tetapi pesan yang menyentuh sisi teknis, politis, dan psikologis sekaligus. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit, untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.